Halo semuanya, balik sama gue Harun di channel Bokuchan. Pada kesempatan kali ini gue akan ngebicarain tentang film yang sedang hype di Jepang saat ini, yaitu adalah Haikyuu. Yang dimana filmnya itu sudah tayang di Jepang tanggal 16 Februari kemarin. Dan gua bisa nonton film itu di premiernya atau di hari pertama penayangan dari film Haikyuu itu sendiri. Film Haikyuu sekarang itu berjudul Gomi Suteba no Kessen. Gomi artinya sampah, Suteba adalah pembuangan, dan Kessen adalah pertandingan. Jadi ya kalian bisa artikan itu sendirilah. Biasanya gua tuh selalu nonton di sini itu di bioskop yang versi IMAX, tapi benar-benar full booking. Walaupun ada pun itu tempat duduknya tidak strategis dan nggak enak juga kalau nonton. Teman gua nonton di IMAX katanya rekomendasi banget karena emang ya tahu sendirilah IMAX seperti apa ya. Ibaratnya aja kayak lu nonton 4K dan juga 1080p. Ya kayak gitulah perbedaannya antara IMAX dan bioskop pada umumnya atau yang biasa. Ya karena gue ingin banget nonton di hari pertama, gue lebih memilih di bioskop yang biasa. Harga tiketnya itu seharga 2000, kalau dirupiahin berarti sekitar ya 206 ribuan mungkin ya. Mahal kalau di Jepang. Gue nggak tahu harga yang IMAX itu berapa, tentunya akan lebih mahal dari itu. Biasanya kalau nonton di hari pertama terus nontonnya di IMAX, itu akan mendapatkan limited edition souvenir dari filmnya itu sendiri. Tapi ternyata gue juga yang nonton di versi bioskop yang biasa juga mendapatkan limited souvenir dari Haikyuu itu sendiri. Kayak gini nih. Ini adalah limited souvenir itu sendiri dari film Haikyuu. Ya komik, gue juga masih belum baca banget dalamnya seperti apa, tapi ya kayak gini lah. Cuman ya limited edition, why not gitu. Bisa buat pajangan aja di kamar. Nah, seperti itulah alasan kenapa gue sering banget nonton di hari pertama penayangan bioskop. Ya seperti High and Low, gue nonton pertama. Tokyo Revengers, gue nonton pertama. Kimetsu no Yaiba, pertama. Dan lain-lainnya. Karena memang gue ngincer limited souvenirnya itu sendiri. Seperti yang sering-sering gue udah dapetin di film sebelumnya yang gue tonton di Jepang. Oke, balik lagi ke film Haikyuu. Film Haikyuu, Gomi Suteba no Kessen, ini berdurasi hanya 80 menit. Gua masuk jam setengah 11 dan keluar dari bioskop dengan kata lain film itu selesai. Itu tuh jam 12 kurang. Ditambah lagi banyak CM yang sebelum menampilkan filmnya itu sendiri. Di sisi lain yaitu credit scene juga memakan menit di film tersebut. Jadi ntar di akhir video ini gue kasih nilai untuk film ini. Oke, pada film kali ini itu hanya menampilkan pertandingan per-8 final antara Karasuno melawan Nekoma, yang dimana kedua tim ini sebelum pertandingan ini ataupun sebelum turnamen ini itu melakukan latihan bersama. Ibaratnya Karasuno ini tim anak bawang dan Nekoma adalah tim yang udah siap benar-benar untuk menuju turnamen tersebut. Makanya kalau kalian yang nonton animenya itu kan Karasuno benar-benar kayak diajarin main yang benar, teknik yang benar oleh Nekoma. Tapi ternyata kedua tim ini ditemukan di per-8 final kali ini. Filmnya hanya 80 menit, pertandingannya pun hanya antara Karasuno dan Nekoma. Dan juga main karakter pada film kali ini menurut gua adalah Kenma dari Nekoma. Karena memang mungkin menurut gua film ini didedikasikan untuk Kenma. Nah, Kenma ini memiliki karakter benar-benar mirip dengan Nagi di Blue Lock. Karena apa? Nagi di Blue Lock ini sangat-sangat tidak mempunyai keinginan untuk bermain sepak bola. Dia lebih suka main game, tapi dia cerdas. Ketika bertemu dengan Reo, akhirnya Reo mengajak si Nagi untuk bermain bola. Ternyata kepintaran dari Nagi ini membuat dia sangat jago untuk bermain bola. Makanya dia dipanggil oleh Isagi, yaitu adalah Tensai, yaitu si Genius. Karena apa? Cuma melihat sekali doang dia sudah bisa menirukan gerakan tersebut. Nah, sama dengan Kenma. Kenma adalah orang yang malas sekali bermain ataupun berolahraga, tapi diajak oleh temannya yang bernama Tetsuro Kuro, yaitu teman Kenma sejak kecil. Dia selalu diajak oleh Tatsuro Kuro untuk bermain main bola, main volley dan lain-lainnya. Ada sedikit tayangannya ketika film itu sendiri. Dan akhirnya mereka berdua memilih untuk bermain bola volley. Dan juga bagi kalian yang sudah ngebaca manganya pada anime ataupun Haikyuu ini, mending buang-buang dulu sebentar deh.
karena gua akan fokus hanya di filmnya saja dan hanya ya semoga aja masih inget-inget alur ceritanya. Gue juga sempat ngebaca tapi udah lupa banget karena anime sama filmnya aja udah jaraknya 3 tahun, jauh banget gitu. Dan gue agak kebingungan ketika bagaimana cara menyampaikan alur dari film ini karena memang cuman pertandingan bola voli antara kedua tim. Sama aja kayak misalkan dulu gue ngebawain tentang High and Low maupun Tokyo Revengers. Masa sih pas waktu perangnya, pas waktu gelutnya itu dibawain narasi? Ya kan nggak ada gitu. Dan semoga aja ya yang gue ambil hanya beberapa poinnya aja, makanya mungkin gue akan jelasinnya secara singkat. Oke. Pertama, adegan diperlihatkan Kenma dari Nekoma sedang berjalan sendirian sambil melihat HP-nya yang sudah low baterai. Jadi, dia ini menunggu Tatsuro Kuro sambil bermain PSP miliknya. Tapi ternyata di situ juga ada Soyo Hinata yang mendatangi dirinya. Disitulah awal pertemuan mereka berdua. Dan scene pertama ini juga terjadi sebelum kedua sekolah ini, yaitu Karasuno dan Nekoma latihan bersama di musim panas. By the way, gue sambil baca narasinya ya, karena gue nggak hafal juga. Tadi juga gue sudah katakan bahwa kedua sekolah ini emang latihan bersama sebelum turnamen ataupun pertandingan ini. Akhirnya kedua tim ini dipertemukan di perdelapan final. Pada set pertama benar-benar ini jalannya pertandingan ini dikuasai ataupun seperti yang diinginkan oleh Kenma. Karena apa? Nekoma otaknya ataupun kalau di sepak bola adalah midfieldernya ini adalah Kenma dan semuanya berjalan apa yang diinginkan oleh Kenma. Kedua tim ini juga sama-sama melakukan minus tempo. Kalian juga sudah tahu lah minus tempo seperti apa. Tapi ya saling mendapatkan poin satu sama lain. Pada set pertama, kedudukannya itu rubber game. Kedudukan 25-25. Ketika Nekoma mendapatkan match point, ini tanpa diduga Nekoma mendapatkan bola yang sangat tanggung. Oh ya, by the way, posisi Kenma ini adalah center atau bahasa awamnya kalau di bola voli itu dia sebagai tosser, sama seperti Kageyama. Jadi dia kan tosser itu ataupun posisi center itu mendapatkan bola kedua agar bisa dioper untuk disambungkan ke bagian yang smash. Koreksi kalau kalian lebih tahu dan gua salah, bisa komentar di bawah. Nah, pada set ini, pada match point, Nekoma mendapatkan bola yang sangat tanggung. Bola ketiga seharusnya di smash ini didapatkan oleh Kenma yang menyebabkan Kenma ini harus mengembalikan bola tersebut ke wilayahnya Karasuno. Tapi karena tadi gue bilang Kenma ini tensai, Kenma ini pintar. Dia melihat Kageyama tidak di posisi center atau di posisi tosser. Jadi bola pengembalian dari Kenma itu diletakkan di posisi tanggung antara ini bola mau diambil oleh Kageyama atau Kageyama membiarkan bola tersebut agar diambil oleh teman-teman yang lainnya. Makanya ketika bola sudah menyeberang ke wilayahnya Karasuno dan menuju ke Kageyama, ternyata Kageyama memilih untuk maju ke depan agar bola tersebut diambil oleh rekannya dan dioper ke dirinya. Tapi ternyata teman-temannya salah komunikasi yang menyebabkan bola itu sama sekali tidak diambil oleh siapapun. Dan akhirnya match pertama dimenangkan oleh Nekoma atas kepintaran peletakan bola oleh Kenma. Pada set pertama itu juga Soyo Hinata ya dan Kageyama, kalian sudah tahu lah kombinasi mereka berdua ini sangat-sangat berbahaya. Tapi hanya beberapa poin saja yang berhasil mereka berdua dulangi. Dan ketika pada set kedua lagi-lagi Kenma menggunakan strateginya untuk bisa mengalahkan Karasuno. Di set kedua, Kenma ini membuat Soyo tidak bisa melakukan semesan. Karena apa? Soyo Hinata ini kan mempunyai keahlian teknik yang dimana dia ini bisa terbang sangat tinggi, walaupun tingginya ini tidak ideal dengan para pemain voli yang lainnya. Bagaimana cara Kenma untuk menangani itu agar si Soyo Hinata tidak bisa terbang tinggi? Jadi ketika bola servenan yang dilakukan oleh Nekoma ini diletakkan di depan garis dari Karasuno. Karena apa? Kageyama kan tidak mungkin mengambil bola pertama karena dia harus mendapatkan bola kedua. Ternyata bolanya ini diletakkan di antara posisi Kageyama dan juga pemain lainnya. Ya bola nanggung di depan gitulah. Nah, ketika bola itu didapatkan oleh Soyo Hinata memposisikan badannya agak condong ke depan. Ketika berhasil didapatkan oleh Soyo Hinata, kan posisi dia benar-benar agak nanggung gitu. Dan bola kedua diterima oleh Kageyama, tapi Soyo Hinata masih
masih dalam posisi agak condong, agak terjatuh, yang menyebabkan dia tidak bisa terbang ataupun ya menyemes operan dari Kageyama. Makanya smash-nya dilakukan oleh pemain yang lainnya. Di sini lagi-lagi Nekoma berhasil melakukan apa yang mereka inginkan. Kejadian itu benar-benar terus berlanjut sampai di rubber game lagi. Ada tayangan di mana Soyo Hinata ini dikurung oleh Kenma. Ibaratnya adalah, kalian tahu kan arti dari Karasuno. Karasu adalah gagak dan Nekoma yang lawan dari Karasuno adalah seekor kucing. Jadi Karasuno adalah gagak, Nekoma adalah kucing. Pertarungan antara gagak dan kucing. Kenma sebagai kucingnya dan Soyo Hinata sebagai gagaknya. Soyo Hinata tidak bisa terbang karena sudah dikurung oleh Nekoma ataupun kucing, yaitu si Kenma. Penonton pun pada bersorak dan juga pada menanyakan, ini nomor 10 dari Karasuno bisa bermain volley atau tidak? Karena tidak ada poin satupun yang didulang dari dirinya. Dia pun tidak bisa nyemes. Tinggi badannya pun tidak terlalu tinggi. Tapi ternyata Kageyama tanpa diduga melakukan bola open ketika bola kedua diterima oleh dirinya, yang membuat Soyo bisa terbang sesuka hatinya dan melewati 3 blok yang ada di depannya. Akhirnya poin didapat oleh Soyo Hinata. Poin pertama di set kedua. Kejadian itu diulang kembali oleh Soyo Hinata di set ketiga. Nanti gue jelaskan. Dan akhirnya set kedua ini dimenangkan oleh Karasuno. Dan yang terakhir untuk set ketiga atau set terakhir pada film kali ini. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan set-set sebelumnya yang gue katakan tadi bahwa pertandingan sudah diatur oleh Kenma. Kenma memberikan saran kepada teman-teman yang lainnya ketika ingin mengeblok smesan dari Soyo Hinata. Kenma menyarankan agar untuk sabar tidak meloncat ketika bola open yang digunakan oleh Kageyama untuk disemes oleh Soyo Hinata. Akhirnya berjalan sedikit berhasil, tapi bolanya deflected yang membuat tetap aja walaupun out, tapi poin untuk Karasuno. Nah, pada set ketiga ini yang tadi gue bilang memang tidak berbeda jauh dengan set yang lainnya. Tapi di set ketiga ini ada satu pengambilan kamera yang menurut gue sangat menarik dan juga keren banget sih. Makanya mungkin kata temen gue lebih enak nonton di IMAX. Karena di sini ada POV dari Kenma yang dimana kedua tim ini sudah benar-benar capek. Satu set pertama rubber game. Set kedua, rubber game. Set ketiga pun rubber game. Benar-benar sudah capek di antara kedua tim ini. Kenma yang tidak mempunyai stamina yang lebih karena emang dia ini bukan seorang pemain bola voli, dia kan tidak dilatih fisiknya. Makanya kenapa Kenma ini diposisikan sebagai center ataupun sebagai tosser. Karena posisi tosser itu tidak seperti posisi yang lainnya, yang dimana dia ini tidak begitu banyak bergerak. Tapi Kenma benar-benar sangat capek. Makanya POV pada set ketiga ini benar-benar sangat menarik. Dilihat dari sudut pandang dari seorang Kenma. Pada saat itu pula match point, bukan match point tapi champion point dari Karasuno. Pada saat itu juga terjadi rally yang sangat panjang yang membuat bolanya itu sangat basah oleh keringat. Pada suatu ketika bolanya sangat tanggung dari Karasuno yang menyebabkan mudah untuk ditangani oleh Nekoma. Kalau bola ini bisa masuk ke Karasuno, bisa disemes oleh pemain dari Nekoma, ini akan membuat jus kembali. Bola pertama sudah diambil oleh pemain dari Nekoma dan dioper ke Kenma. Di sini Kenma sudah pusing, sudah kehabisan tenaga, sudah capek banget, tapi dia masih tetap fokus untuk melakukan operan agar bisa disemes oleh pemain dari Nekoma yang lainnya. Ketika bola sudah mendekat di Kenma, dia melakukan toss. Tapi ternyata bolanya meleset. Dikarenakan memang keadaan bola tersebut sudah diselimuti oleh banyaknya keringat dari kedua belah tim. Bola tidak bisa dikembalikan oleh Kenma dan bolanya masuk di wilayah sendiri. Itu yang membuat Karasuno bisa memenangkan dari Kenma. Pelatihnya juga ini dari Nekoma
sebelum pertandingan ini mengatakan Karasuno sudah berkembang jauh dari sebelumnya. Mereka bisa mencapai titik level segini sampai bisa mengalahkan Nekoma. Bener-bener high level banget dari Karasuno. Kalau bahasa Jepangnya itu ya Seicho Shiteru, bener-bener berkembang. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Karasuno yang menyebabkan Karasuno melaju ke babak semifinal. Ya, di akhir pertandingannya gua hanya melihat Nekoma, para pemain Nekoma ini ya tertawa girang aja, tidak ada penyesalan sama sekali ketika mereka kalah. Karena kalau nggak salah guys, kalian bisa komentar di bawah, Kenma ini dan kawan-kawannya ini kan masih kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 ya. Karena kan Soyo, Hinata, dan Kageyama juga ini kan masih kelas 2, belum kelas 3. Jadi mereka bisa ketemu lagi di kelas 3 nanti. Pertandingan selesai, Karasuno masuk ke semifinal, dan di credit scene diperlihatkan ada Kourai Hoshiumi dari SMA Kamo Medai yang siap menghadapi Soyo Hinata pada pertandingan semifinal berikutnya. Ketika Kourai Hoshiumi ini mendekati Soyo Hinata, yang dimana Soyo Hinata juga itu melihat pertandingan mereka, dia ini mengatakan kepada Soyo Hinata bahwa siap-siap saja siapa di antara kita yang bisa melakukan lompatan tertinggi. Karena kita ketahui kedua pemain ini mempunyai tinggi badan yang tidak sama dengan pemain voli lainnya. Ya, mereka tidak terlalu tinggi. Tapi kedua orang ini mempunyai lompatan yang sangat tinggi. Jadi seperti itulah ringkasan dari film Haikyuu Gomisteba no Kessen. Mungkin ada yang kelewat karena gua jujur lupa-lupa ingat. Oke, gua akan sedikit memberi nilai kepada film Haikyuu Gomisteba no Kessen. Gua kasih nilai 7 dari 10. Karena apa? Jujur, membosankan. Pertandingan per-8 final melawan Nekoma sebenarnya nggak usah dibikin film aja gitu, dibikin anime aja cukup. Karena gue sudah menonton beberapa film anime juga yang dibawakan di movie-nya untuk melanjutkan seriesnya. Itu keren, seperti Kimetsu no Yaiba ya, dan lain-lainnya. Tapi Haikyuu ini boring banget bro, sumpah. Gua sampai tertidur loh nonton film ini. Tapi memang vibe-nya ini benar-benar terasa di Jepang ya. Banyak banget yang nonton film ini. Apalagi yang nonton itu kebanyakan adalah kaum hawa, karena mereka semua pada suka Kageyama. Dan ada lagi tuh yang pakai kacamata, lupa gua, Tsukishima-san. Iya, Tsukishima. Jadi para penggemar yang ada di Jepang itu pada melihat Kageyama dan juga Tsukishima. Dengan harga 2000 yen atau sekitar 206 ribuan dengan kurs yang sekarang, gue nggak tahu harga IMAX-nya itu berapa tiketnya. Ini bener-bener boring. Cuman ya lumayan aja dapetin komik yang limited edition dari Haikyuu ini sendiri. Temen gue yang nonton di IMAX itu 3 hari setelah penayangan pertamanya, dia sama sekali tidak mendapatkan limited souvenir ini. Ketika gue bilang, apa yang kamu dapat ketika nonton di IMAX? Kata dia nggak dapat apa-apa. Ternyata gue dapet ini di hari pertamanya. Makanya kenapa gue selalu nonton di hari pertama. Dan juga kalian yang ngebaca manganya, kalau nggak salah di manganya itu ada beberapa duel antara pemain-pemain dari Karasuno dan juga Nekoma gitu. Nah ini tidak ditayangkan secara eksklusif di film kali ini, karena memang waktunya itu cuma 80 menit. Jadi ya kurang aja sih menurut gue film ini. Bagusnya film Haikyuu ini yang dipakai ya yang finalnya aja. Kalau per 8 final kurang ya. Yang tadi gue bilang bahwa film ini memang hanya difokuskan kepada main karakternya, yang menurut gue adalah si Kenma dan juga Soyo Hinata yang pastinya. Tapi lebih ke Kenmanya sih. Oke, seperti itulah. Oh ya, dan satu lagi, bulan 4 nanti ada film spin-off dari Blue Lock yang menampilkan Nagi, karakter Nagi, salah satu karakter favorit gue di Blue Lock. Gue suka banget sama Blue Lock. Yang akan tayang pada bulan 4, gue nggak tahu tanggalnya berapa. Semoga aja bisa gue nonton dan juga bisa membawakannya lagi. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan juga like, komen jika ada pertanyaan. Sekian dari saya, Oskar sama Deshita. Goodbye, 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない